Poin yang pertama yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Yang mana penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Atau penelitian kuantitatif ini juga bisa disebut dengan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian atau fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuannya itu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Poin yang kedua yaitu proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sebagai kegiatan ilmiah itu berawalnya dari sebuah masalah. Setelah masalah bisa diidentifikasi, masalahnya jelas, dan masalahnya dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori. Di langkah yang kedua yaitu teori. Setelah dapat rumusan masalah, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori dinamakan hipotesis. Maka hipotesis ini bisa dikatakan atau dapat diartikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Yang selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya itu secara nyata atau secara empiris. Bila populasinya itu terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Setelah itu adanya instrumen. Setelah ada instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Data yang terkumpul, atau dengan demikian teknik pengumpulan data selain berupa teks dalam penelitian itu juga berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang terkumpul itu selanjutnya dianalisis atau analisis data. Gunanya untuk diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis data itu menggunakan statistik. Statistik yang digunakan berupa statistik deskriptif dan induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila dilakukan pada sampel yang diambil secara random atau acak. Data yang setelah dianalisis itu selanjutnya dijadikan atau diberikan sebagai pembahasan. Penyajiannya itu dapat berupa tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau dalam diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul. Karena melakukan penelitian itu bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran tersebutlah diharapkan masalah itu dapat dipecahkan agar kesimpulannya itu bisa terbuktikan. Saran yang diberikan itu harus berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi, tidak boleh membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah juga dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Ada beberapa sumber masalah, yaitu yang pertama, terdapatnya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan.
Misalnya, seseorang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintah harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintah dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi. Yang kedua, terdapatnya penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan kenyataan. Misalnya, semula target penjualan kendaraan bermotor di suatu area pada periode tahun 2019 direncanakan akan terjual sebanyak 1.000 unit. Namun kenyataan jumlah unit yang terjual hanya 800 unit. Yang ketiga, adanya pengaduan. Contohnya, dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbullah masalah dalam organisasi. Keempat, adanya kompetisi. Adanya persaingan yang sering dapat menimbulkan masalah besar. Misalnya, persaingan antara produk bahan baku kendaraan bermotor buatan dalam negeri dengan bahan baku buatan luar negeri. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ada bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel ataupun lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel ada 5, yaitu yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus reduktor antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel independen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima atau yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah suatu cara pandang yang digunakan peneliti atau praktisi sebagai wahana untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan suatu kebenaran. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang akan digunakan. Adapun bentuk-bentuk paradigma penelitian, yang pertama yaitu paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel, namun hubungannya masih sederhana. Dan yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini juga terdapat tiga rumusan masalah
deskriptif, dan 4 rumusan masalah asosiatif, 3 kolerasi sederhana, dan 1 kolerasi ganda. Yang keempat yaitu paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal 1. Yang kelima yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Paradigma ini terdapat 1 variabel independen dan 2 dependen. Yang keenam, paradigma ganda dengan 2 variabel dan 2 dependen. Dalam paradigma ini terdapat 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Kolerasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Yang ke-7 yaitu paradigma jalur. Dinamakan paradigma jalur karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara dengan adanya variabel antara ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran akhir.